Nagita Slavina alias Gigi kini sudah menjadi ibu muda. Ada kebahagiaan tersendiri yang ia rasakan lantaran sudah memiliki anak. Tapi ia tidak menyangka mendapat karunia istimewa tersebut. Sehingga ia antara percaya dan tidak sudah diberi tanggung jawab sebagai orang tua di usia mudanya. Kepada Rafathar, Gigi berjanji untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kalau ditanya perasaan pasti senang banget lah ya punya anak. Walaupun sebenarnya masih nggak nyangka gitu, jadi kadang-kadang suka bingung gitu. ASI memang kan kalau ASI itu yang aku baca dan yang aku dikasih sama dokter Tiwi itu kan eksklusif itu 6 bulan, artinya 6 bulan itu benar-benar nggak dikasih makanan lain kecuali ASI. Selanjutnya insya Allah sih maunya terus sampai kalau bisa 2 tahun gitu. Aku kan juga support Gigi untuk ASI eksklusif. Meskipun saya sebagai laki-laki nggak bisa kasih ASI, tapi ya seperti yang dokter tadi anjurkan bahwa saya pun selalu harus support Gigi. Kalau Gigi lagi menyusui si Rafathar, saya juga suka ada di sampingnya dia. Saya juga supaya giginya tuh gak bosen, supaya giginya tuh semangat. Dan kita juga senang Gigi juga lagi menyusui, dia tuh suka ngajak ngobrol tuh bibirnya tuh kayak kamu atau hidung. Jadi saya bisa melakukan sebagai suami support kepada istri ya seperti itu. Jadi di mana momen-momen yang memang sangat dibutuhkan untuk si Rafathar, saya juga selalu ada buat istri dan juga buat Rafathar. Ada kisah jelang dan selama persalinan yang kini baru diungkap Raffi dan Gigi. Di antaranya, Raffi yang merasa takut saat disuruh dokter memotong tali pusar anaknya. Dan juga kisah Gigi yang sempat merasa takut menjalani persalinan secara sesar. Ia juga sempat dilanda rasa kecewa dan sedih karena perjuangannya dengan susah payah menanti hingga pembukaan 3 selama 20 jam justru berujung sesar. Karena posisi kepala bayi yang menengadah dan air ketuban yang pecah sebelum waktunya. Semua ini sempat membuat Nagita menangis sebelum persalinan dilaluinya. Pada waktu itu, karena aku memang takutan aku tuh satu gitu, aku takut dioperasi, takut disesar gitu. Jadi cuma mau normal, waktu itu bilangnya dokter nggak mau yang lain, pokoknya dok. Aku takut kalau dia harus di black gitu. Pada waktu itu sih kata dokter ini kasihan bayinya kalau misalnya kalau harus nunggu normal gitu. Waktu itu sih aku sih cuma bilang dok pokoknya yang baik buat bayinya gitu. Tapi ya memang pas karena kita udah ngerasain kontraksi udah hampir seharian ya waktu itu ya, udah hampir seharian gitu, pasti adalah rasa bukan kecewa sih, sedih gitu karena apa yang diharapkan kan memang nggak kesampaian. Dokter keluar baru habis itu nangis. Baru tapi ya semuanya alhamdulillah Raffi, keluarga semuanya nemenin dan kasih support, jadi buat aku lebih kuat gitu, alhamdulillah. Pertama kali pas memang udah keluar bayinya, terus kan bayinya dibersihin, habis dibersihin tuh potong tali pusar dulu ya. Nah, dia ngeliat, terus aku potong tali pusarnya, takut pertama kan takut bayinya kerasa sakit. Kata dokter Tiwi, enggak potong aja, akhirnya bismillahirrahmanirrahim potong. Jadi bener-bener karena aku tuh kan kita sebagai laki-laki biasanya mikir udahlah perempuan lahiran aja sendiri, tapi karena akunya ada di sana. Raffi yang mendampingi Nagita hingga awal kontraksi sampai di kamar operasi hingga bayi mereka lahir merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkannya. Raffi menjadi sadar betapa beratnya perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya. Hal tersebut membuat Raffi semakin mencintai dan menghormati istrinya juga ibundanya dan juga para ibu pada umumnya. Karena aku tuh kan kita sebagai laki-laki biasanya mikir udahlah perempuan lahiran aja sendiri, tapi karena akunya ada di sana nungguin hampir 20 jam dari kontraksi pembukaan 1 sampai pembukaan 3, 20 jam itu ngerasain dia sakit, ngelihat dia sakit, apalagi ngelihat aku masuk ke dalam juga, ngelihat dia istilah perutnya di odel-odel begitu. Jadi merasakan sayangnya itu jadi lebih sama istri, apalagi kita ngelihat anak. Jadi akunya sendiri tuh meskipun nggak ngerasain secara langsung, tapi kan kadang ngelihat dengan mata kepala sendiri, ngelihat aduh istri saya segitu berjuangnya ngelahirin anak saya. Jadi saya tuh sebagai laki-laki juga langsung ya Allah ternyata begini loh. Jadi benar-benar itu juga memang ada hikmahnya juga melewati proses-proses pembukaan 1, 2, 3
meskipun nggak lancar di ujungnya, ada kendala, tapi sayanya juga jadi merasa bahwa sebagai laki-laki lebih menghargai gitu. Dan apalagi pas ngelihat anaknya keluar langsung, wah pokoknya jadinya udah di kepala saya udah lebih menghargai lah kepada istri, pada seluruh ibu, kepada anak. Jadi anak itu anugerah titipan yang benar-benar sangat istimewa. Risty Tagor tak terima putranya Dika Sari Stuart Collin. Lantas bagaimana dengan Rifki Balwell? Saksikan di Cumi Camp selanjutnya.